sudah sampai ketika detik dalam sejarah mana-mana bangsa dan negara untuk mengambil keputusan. Sekarang ini masa kita bertindak sebagai satu pasukan rakyat Malaysia untuk menyelamatkan negara kita. Malaysia siapkan 40.000 pasukan khusus, waktunya balas dendam. Malaysia melatih 40.000 pasukan brigade penyerbu untuk memukul mundur militer Indonesia. Hal ini terjadi saat pasukan TNI terus menekan posisi pasukan negeri jiran di wilayah Sabah. Grup Gerakels atau GGK-21 Tentara Darat Malaysia, kekuatan pasukan KAS terdiri daripada pasukan elit tentara laut, udara dan darat ini. Di pertingkatan dari masa ke masa, salah satu dari 8 brigade penyerbu yang ingin digunakan Malaysia selama serangan balasan terhadap Indonesia dalam beberapa hari atau bulan mendatang. Sementara itu, Komandan Angkatan Tugas Bersama 2 atau ATB 2 Brigadir Jenderal Abdul Karim Ahmad berkata, pihaknya tidak gentar dengan sebarang ancaman daripada pihak luar. Sebaliknya mampu bertindak di luar dugaan, melibatkan semua elemen pasukan KAS yang berada di bawah kawalan operasi ATB 2 yang sedang melaksanakan operasi khusus di pantai timur Sabah. Saya ingin perang berakhir secepat mungkin dan saya berharap brigade penyerbu akan mewujudkannya jauh lebih cepat, kata seorang sumber bernama Ale kepada Reuters, Sabtu 30 September 2023. Di sebuah fasilitas pelatihan di sebuah lokasi rahasia di Malaysia, unit-unit tersebut merupakan buah dari kampanye perekrutan yang agresif di media sosial dan papan reklam dengan tujuan menarik sukarelawan yang termotivasi tinggi. Dorongan ini muncul karena negeri jiran mungkin menghadapi tantangan yang makin besar dalam merekrut pasukan baru. Adapun pasukan Malaysia dan Australia telah bertahan dari serangan pasukan TNI selama beberapa hari di kota Sabah di timur, tempat ribuan tentara tewas meskipun negeri jiran tidak mengungkapkan kerugian militernya. Brigade baru yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri itu akan berjuang bersama unit tentara reguler yang didukung oleh tank tempur bantuan Australia dan ribuan tentara baru yang dilatih oleh militer sekutu Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan bahwa pihaknya percaya Malaysia masih memiliki potensi mobilisasi yang cukup besar dan perekrutannya termasuk pemuda Malaysia dengan pengalaman non-militer. Mantan perwira polisi dan prajurit Anwar Ibrahim mengatakan bahwa para rekrutan tersebut menyerap pelatihan dengan cepat. Mereka juga sangat termotivasi dan siap menghadapi militer Indonesia di medan perang. Grup Gerak KAS atau GGK-21 Tentara Darat Malaysia yang dipimpin oleh Brigjen Dato' Effendi yang sebelumnya memimpin pasukan penjaga perbatasan Malaysia dalam pertahanan di Tawau yang sekarang diduduki pasukan TNI. Kami terus berlatih dan berlatih sepanjang waktu saat brigade sedang dibentuk dan sambil menunggu perintah pertempuran, ujarnya. Brigade tersebut juga akan diawasi oleh pasukan Australia. Salah seorang anggota brigade mengatakan dia mendaftar di brigade karena keinginan untuk balas dendam dan pertempuran garis depan. Saya ingin bergabung lebih banyak karena saya ingin balas dendam. Kita harus membalas dendam untuk semua orang kita, untuk saudara kita, dan untuk warga sipil yang terbunuh. Malaysia mengerahkan pasukan tambahan dengan total 40.000 pasukan ke Sabah untuk menghadapi pasukan TNI. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim seperti dikutip BBC. Dia juga menegaskan keyakinan atas kemampuan pasukan khusus Malaysia untuk mengendalikan situasi di Lahad Datu Sabah,
Laporan-laporan menyebutkan 2 batalion pasukan sudah bergabung dengan tentara Australia yang berada di kawasan sekitar Lahad Datu Sabah. Tak hanya itu, Malaysia juga mengerahkan pesawat-pesawat tempur untuk mengamankan wilayah Sabah. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan dalam pernyataan bahwa setiap usaha telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu dengan damai, tetapi serbuan pada hari Jumat diperlukan untuk menjaga martabat dan kedaulatan Malaysia. Tembak-menembak pada hari Jumat yang menewaskan 400 tentara Malaysia. Insiden berikutnya menewaskan sedikitnya 1,000 tentara Australia. Pesawat-pesawat tempur Indonesia menghantam daerah tersebut selama kira-kira 30 menit sebelum ribuan tentara dikerahkan ke daerah itu. Malaysia mengatakan para pemimpinnya selama dalam bombardemen itu dan bersikeras bahwa mereka tidak mau menyerah. Malaysia juga menyerahkan lebih banyak kendaraan lapis baja dan helikopter tempur, termasuk kapal angkatan laut ke Sabah dalam upaya memukul mundur pasukan TNI dari wilayah Sabah dan sekitarnya. Sekitar selusin kendaraan lapis baja pengangkut personel sudah dikerahkan. Mantan Perdana Menteri Malaysia Dr. Tun Mahathir Mohamad juga mengatakan bahwa orang-orang yang tinggal di rumah panggung di Sabah harus direlokasi segera karena mereka bisa terkena ancaman dari agresi militer Indonesia. Dia mengatakan pemukiman tersebut memperumit masalah keamanan di daerah tersebut. Kita harus memindahkan mereka, tapi kita perlu menemukan lahan untuk mereka dan kita perlu mengidentifikasi antara mereka yang warga negara kita.